Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sidiki, NPM 1857 05 10 14. Jadi pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah pengenalan pola. Nah, berikut ini adalah tugas-tugasnya, yaitu yang pertama, cari data pada Kaggle untuk deep learning. Kemudian jelaskan tentang datanya. Kemudian pisahkan data menjadi train, validation, dan testing. Kemudian dengan menggunakan Python lakukan deep learning. Kemudian jelaskan hasilnya dan upload file Python-nya. Jadi di sini dataset yang saya gunakan yaitu flowers recognition atau pengenalan bunga. Di deskripsi ini sudah dijelaskan. Jadi di dataset ini itu ada sekitar 4.242 gambar bunga. Kemudian data ini berasal dari data Flickr, Google Image, sama Yandex Image. Nah, di sini ada 5 kelas, yaitu ada chamomile, tulip, rose, sunflower, dan dandelion. Nah, setiap kelasnya itu sekitar ada 800 foto, dan fotonya juga enggak high resolusi, sekitar 320 kali 240 pixel. Ya mungkin itu aja untuk penjelasan datasetnya. Kemudian ke codingannya. Nah, sebelumnya saya udah membuat dulu untuk codingannya, yaitu seperti ini. Nah, yang pertama di sini saya udah buat session ini sendiri. Jadi ada 1 2 3 4 tahap. Yang pertama itu ada import library. Kemudian yang kedua itu ada preparing data. Kemudian yang ketiga ada permodelan. Yang keempat ada mengevaluasi kinerja dari model yang saya buat. Jadi yang pertama itu ada import library dan modul. Nah, yang pertama ini ada warning. Nah, di sini untuk mengabaikan peringatan. Kemudian di sini ada library juga untuk visualisasi dan manipulasi data. Kemudian di sini saya mengkonfigurasi untuk plot. Saya menggunakan style dari 538. Kemudian ada untuk pemilihan model atau model selection. Itu saya menggunakan sklearn atau sklearn. Kemudian di sini untuk pemrosesan atau pre-processing itu menggunakan keras dan TensorFlow deh. Seharusnya dipakai TensorFlow, tapi udah bisa dijalanin. Kemudian di sini menggunakan backend itu keras itu saya menggunakan backend dari keras. Kemudian untuk modelnya layer, terus optimizernya itu pakai Adam. Terus utilsnya itu untuk kategori. Terus di sini untuk khusus CNN atau buat modelnya, kemudian di sini import TF TensorFlow. Kemudian yang di terakhir ini untuk manipulasi gambar zip dan mendapatkan array nilai pixel gambar yang dari NumPy. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu preparing data.
atau siapin data. Nah, jadi di Google Colab ini saya menggunakan API dari Kaggle-nya, yaitu dengan username saya dan key yang saya miliki. Nah, di sini itu adalah perintah untuk mendownload datanya, untuk mendownload dataset. Jadi misalkan jika sudah di-download, ntar dia ada di bagian folder sini. Itu dia namanya flowers.zip biasanya. Nah, ini karena sudah saya hapus .zip-nya. Kemudian untuk meng-unzip itu dengan perintah tanda seru unzip. Nah, nama folder zipnya, kemudian nanti akan setelah diekstrak itu akan muncul satu folder yang namanya flowers. Nah, kemudian setelah itu di sini saya membuat X array dan Z array. Kemudian untuk image size, di sini saya membuat variabel image size karena nanti akan saya rubah gambarnya menjadi 150 kali 150. Kemudian di sini untuk directory masing-masing gambar. Jadi di dalam folder flower ini terdapat 5 folder lagi, yaitu dari masing-masing kelasnya. Ya, ada Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip. Nah, kemudian di sini saya mencoba untuk menghitung jumlah yang ada di dalamnya, yaitu ada sekitar 764 setiap filenya. Kemudian di sini saya mendefinisikan untuk pelabelan. Kemudian di sini ada make train juga untuk membuat training data. Seperti ini hasilnya. Kemudian di preparing data itu ada memvisualisasikan beberapa gambar acak. Nah, jadi setelah saya buat training data dan pelabelan, itu akan muncul visualisasinya seperti ini. Misalnya yang pertama ini ada bunga Daisy, kemudian yang bagian kanan ini ada bunga tulip, kemudian yang bawah ini ada bunga mawar atau rose, ada Daisy lagi, Daisy, tulip, dandelion, tulip, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada label encoding array. Jadi sini kayak labelin 0, 1. Jadi kayak Daisy itu 0, terus rose itu 1, terus kayak dandelion itu 2, dan seterusnya sampai dengan 5 karena ada 5 kelas. Kemudian di sini membagi menjadi data testing dan validasi. Jadi untuk data testingnya itu saya buat sebesar 25% dengan random state-nya itu 42. Kemudian di sini saya membuat sheet acak menggunakan TensorFlow di sini yaitu sebesar 42. Kemudian masuk ke pemodelan, yaitu tahap ketiga. Nah, di sini saya membangun modelnya itu menggunakan ConvNet, Convolutional Neural Network. Jadi yang pertama itu ada menggunakan 32 filter dengan kernel size-nya itu 5x5. Kemudian dengan padding yang sama, jadi nggak ada dikurangin atau ditambahin gitu. Kemudian activation-nya itu menggunakan relu. Kemudian input shape-nya itu 150 dikali 150 kali 3. Nah, aturannya ini bisa aja diisi dengan yang tadi saya buat variabelnya di atas, yaitu image size. Kemudian di sini di max pooling. Nah, pool size-nya itu 2x2. Kemudian ada selanjutnya
sampai dengan flatten. Jadi di sini ada beberapa layer, kemudian di sini ada flatten. Nah, flatten ini kayak dibuat jadi datar semua gitu. Kemudian dense-nya itu sebesar 512 dengan activation ReLU. Kemudian yang terakhir ada dense dengan ada 5 kelas. Kemudian activation-nya menggunakan softmax. Selanjutnya itu di tahap pemodelan itu saya menggunakan ini reconnect aja. Kemudian di sini menggunakan LR annealer dengan bed size-nya itu 128, kemudian IPOH-nya itu 50. Nah, di sini saya menggunakan reduce LR on plateau itu untuk callback. Kemudian selanjutnya itu mengaugmentasi data biar mencegah overfitting. Nah, ini berikut ini saya dapat nyoba juga dari searching juga gitu dari Google untuk image data generatornya. Kemudian di sini untuk melihat rangkuman dari model yang saya buat dan mengcompile. Jadi sini saya compile menggunakan optimizer Adam dengan loss-nya itu categorical concentroscopy dengan matriksnya itu akurasi. Nah, di sini untuk hasil dari model yang saya buat. Jadi di layer yang pertama itu ukurannya segini, 150 kali 150 kali 32 hasilnya segini. Dan seterusnya dengan total parameter yaitu 4.143.749. Kemudian di sini ada memasang pada set pelatihan atau fit ya. Fit pada pada testing data. Dan membuat prediksi pada data validasi. Di sini saya membuat variabel history karena nanti saya akan membuat plotnya. Nah, di sini dari IPOH pertama, di sini akurasinya kecil. Memang mungkin belum besar gitu hasil akurasinya. Jadi akurasi tertinggi itu 88%. Tapi ini yang untuk akurasi, tapi yang diambilkan dari validasi akurasi yaitu 78%. Kemudian saya simpan modelnya. Lalu mencoba mengevaluasi kinerja model. Nah, di sini terlihat di dalam plot yang biru itu training, terus yang kuning itu testingnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah model loss-nya ya. Jadi model loss data testing itu lebih besar daripada data trainingnya. Kemudian di sini ada model akurasi. Untuk yang biru itu data training dan yang kuning itu data testing. Jadi yang dari model akurasi training itu sekitar tadi 88%. Kemudian yang untuk data testing tadi yang di bagian ujungnya itu 78%. Nah, kemudian di sini mendapatkan prediction dari validata setnya, membuat prediksi. Dan di sini saya membuat perulangan untuk pengklasifikasian indeks gitu. Terus yang pertama ini gambar bunga yang diklasifikasi dengan benar.
Nah, jadi di sini saya menggunakan peringatan yang di atas tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada tulip. Prediksinya itu tulip. Nah, ini juga aktual flowernya itu juga benar. Nah, di sini udah benar semua. Lalu di sini gambar bunga yang diklasifikasikan atau biasanya ada miss gitu atau ada yang salah. Namun di sini udah saya cek juga nggak ada yang salah, cuman di terakhir pas saat saya ngecek evaluasi dari X testing dan Y testingnya yaitu sebesar uh, untuk lossnya itu sebesar 70% dan untuk akurasinya itu sebesar 78%. Mungkin cukup sekian itu penjelasan dari saya untuk UAS pengenalan pola dengan dataset flower recognition. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.